Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan, eh, mahasiswi pasca sarjana jurusan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam kuliah ICT, saya akan memaparkan terkait dengan metode pengajaran berfokus kampus. Kebanyakan instruktur akan mencampur dan mencocokkan metode yang berbeda. Ini bergantung pada kebutuhan baik materi, pelajaran, dan kebutuhan siswa mereka pada waktu tertentu. Tidak ada metode tunggal yang mungkin memenuhi semua persyaratan yang dihadapi oleh guru di era digital. Beberapa bentuk pengajaran lebih sesuai dengan perkembangan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Penyampaian informasi dan pembelajaran pengalaman dalam konteks dunia nyata lebih mungkin untuk mengembangkan keterampilan konseptual tingkat tinggi yang diperlukan di era digital daripada metode yang berfokus pada pengembangan konseptual seperti dialog, diskusi, dan manajemen pengetahuan. Jadi, bukan hanya keterampilan konseptual yang dibutuhkan. Kombinasi keterampilan konseptual praktis, pribadi, dan sosial dalam situasi yang sangat kompleks yang dibutuhkan. Ini sekali lagi berarti menggabungkan berbagai metode pengajaran. Semua metode pengajaran ini tidak bergantung pada media atau teknologi. Dengan kata lain, mereka dapat digunakan di ruang kelas atau online. Yang penting, dari perspektif pembelajaran bukanlah pilihan teknologi, melainkan kemanjuran dan keahlian dalam memilih dan menggunakan metode pengajaran secara tepat. Namun demikian, teknologi baru menawarkan kemungkinan baru untuk pengajaran, termasuk menawarkan lebih banyak latihan atau waktu untuk tugas, menjangkau kelompok sasaran baru, dan meningkatkan produktivitas guru dan sistem secara keseluruhan. Tidak ada hukum atau aturan yang mengatakan bahwa metode pengajaran didorong oleh teori pembelajaran, khususnya di pendidikan pasca sekolah menengah. Kebanyakan instruktur akan terkejut jika pengajaran mereka dicap sebagai behavioris atau konstruktivis. Di sisi lain, akan kurang akurat untuk menyebut pengajaran itu bebas teori. Kita tentu telah melihat bagaimana pandangan tentang sifat pengetahuan cenderung berdampak pada metode pengajaran yang disukai, tetapi tidak bijaksana untuk menekankan ini. Banyak pengajaran, setidaknya pada tingkat pasca sekolah menengah, didasarkan pada model menyalin. Metode yang sama yang digunakan oleh guru sendiri, tetapi kemudian secara bertahap disempurnakannya dari pengalaman yang sudah berkali-kali dilakukan. Dan Pratt di tahun 1998 mengidentifikasi 5 perspektif yang berbeda secara kualitatif tentang pengajaran. Yang pertama, transmisi, yaitu penyampaian konten yang efektif atau pendekatan objektivis. Yang kedua, magang, memodelkan cara menjadi belajar sambil melakukan di bawah pengawasan. Yang ketiga, perkembangan, menumbuhkan cara berpikir konstruktivis atau kognitivis. Yang keempat, memelihara atau memfasilitasi. Yang kelima, reformasi sosial atau mencari masyarakat yang lebih baik. Masing-masing perspektif ini berhubungan dengan teori pembelajaran sampai batas tertentu, dan mereka membantu untuk mendorong metode pengajaran. Asal-usul model desain ruang kelas. Francis Fukuyama dalam tulisannya menegaskan bahwa lembaga menyediakan fungsi penting dalam negara sering menjadi kaku dalam struktur aslinya, sehingga gagal untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
kehidupan lingkungan eksternal. Jadi kita perlu memeriksa sejauh mana model pengajaran berbasis kampus tradisional kita tetap cocok untuk diterapkan di era digital. Sekolah, perguruan tinggi atau universitas di kota besar yang diatur berdasarkan stratifikasi usia, pertemuan pelajar dalam kelompok, dan unit waktu yang diatur sangat cocok untuk masyarakat industri. Model kelas adalah contoh yang sangat baik untuk hal ini. Dalam model berbasis kelas, peserta didik diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur di tempat yang sama pada waktu tertentu dalam sehari untuk jangka waktu tertentu selama periode tertentu, 1 semester atau per semester. Ceramah transmisif, belajar dengan mendengarkan. Ceramah adalah pemaparan yang kurang lebih terus-menerus oleh seseorang pembicara yang ingin agar audiens mempelajari sesuatu. Ini menurut Bigis tahun 2000. Istilah ceramah dari bahasa Latin yang berarti membaca. Di abad ke-13, sebagian besar buku sangat langka. Mereka dibuat susah payah dan diilustrasikan oleh para biarawan. Seringkali dari fragmen atau koleksi gulungan yang sebelumnya dan sangat langka dan berharga dari zaman Yunani atau Romawi kuno. Atau dapat pula diterjemahkan dari sumber-sumber Arab, karena banyak dokumentasi dihancurkan di Eropa selama abad ke-8 setelah kejatuhan dari Kaisar Romawi. Akibatnya, sebuah universitas seringkali hanya memiliki satu salinan buku, dan bisa jadi satu-satunya salinan yang tersedia di dunia. Oleh karena itu, perpustakaan dan koleksinya menjadi penting bagi reputasi universitas dan para profesor dalam meminjam satu-satunya teks dari perpustakaan, lalu membacakannya kepada para siswa. Kemudian para siswa tersebut pun akan menuliskan versi kuliah mereka sendiri. Jadi ketika profesor tersebut meminjam buku tersebut dari perpustakaan, kemudian membacakannya di hadapan para mahasiswanya, lalu masing-masing mahasiswa mencatat atau menuliskannya tentunya dengan pemahaman mereka masing-masing. Kuliah termasuk ke dalam tradisi pembelajaran lisan yang bahkan lebih lama di mana pengetahuan diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks seperti ini, akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam mengontrol akses ke pengetahuan sangat penting untuk pengetahuan yang diterima agar berhasil ditransmisikan atau disampaikan. Apa yang dikatakan penelitian tentang efektivitas kuliah? Blick tahun 2000 merangkum berbagai meta-analisis dan studi efektivitas kuliah dibandingkan metode pengajaran lain dan menemukan hasil yang konsisten. Ceramah untuk menyampaikan informasi atau metode lain seperti video, membaca, belajar sendiri, atau Wikipedia sama efektifnya dengan ceramah dalam menyampaikan informasi. Diskusi efektif digunakan untuk mempromosikan pemikiran. Kuliah umumnya tidak efektif untuk mengubah sikap atau nilai untuk membangkitkan minat dalam mata pelajaran. Kuliah relatif tidak efektif juga untuk mengajarkan keterampilan perilaku. Blick meneliti tentang perhatian siswa, tentang menghafal, dan tentang motivasi. Kemudian beliau pun menyimpulkan, penelitian ini telah menunjukkan bahwa untuk memahami, menganalisis, menerapkan, dan memasukkan informasi ke memori jangka panjang, pelajar harus secara aktif terlibat dengan materi. Agar kuliah menjadi efektif, harus ada kegiatan yang mencakup memaksakan siswa untuk memanipulasi informasi secara mental. Banyak dosen tentu saja melakukan ini. Caranya dengan berhenti di tengah pembicaraan,
atau di tengah pemaparan, kemudian meminta komentar atau pertanyaan selama kuliah berlangsung. Ceramah, seminar, dan tutorial interaktif. Belajar sambil berbicara. Pembelajaran bermakna melibatkan pelajar melampaui menghafal dan pemahaman permukaan, fakta, ide, atau prinsip ke pemahaman yang lebih dalam tentang apa fakta, ide, atau prinsip berarti bagi mereka. Siswa yang mengadopsi pendekatan mendalam untuk belajar cenderung memiliki minat intrinsik sebelumnya dalam mata pelajaran. Motivasi mereka adalah belajar karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang suatu topik. Siswa dengan pendekatan permukaan belajar lebih instrumental. Entwistle dan Peterson di tahun 2004 menunjukkan bahwa selain motivasi awal siswa untuk belajar, berbagai faktor lain juga mempengaruhi pendekatan belajar siswa secara khusus. Permukaan pendekatan untuk belajar lebih sering ditemukan ketika ada fokus pada 1. Transmisi informasi, 2. Tes yang mengandalkan terutama pada memori, 3. Kurangnya interaksi dan diskusi. Lebih dalam, pendekatan untuk belajar ditemukan ketika ada fokus pada 1. Pemikiran analisis atau kritis atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, diskusi di kelas. Ketiga, penilaian berdasarkan analisis, sintesis, perbandingan, dan evaluasi. Seminar dan tutorial. Seminar adalah pertemuan kelompok, baik tatap muka ataupun online, di mana sejumlah siswa berpartisipasi, setidaknya sama aktifnya dengan guru, meskipun guru mungkin bertanggung jawab atas desain kelompok pengalaman, seperti memilih topik dan memberikan tugas kepada masing-masing siswa. Sedangkan tutorial adalah sesi satu-satu antara guru dan siswa, atau kelompok yang sangat kecil, 3 atau 4 siswa, dan instruktur di mana pelajar setidaknya aktif dalam diskusi dan presentasi ide-ide. Magang. Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil melakukan. Keuntungan utama model pengajaran magang dapat diringkas sebagai berikut. Pengajaran dan pembelajaran tertanam dalam konteks yang kompleks dan sangat bervariasi, memungkinkan adaptasi cepat dengan kondisi dunia nyata, memanfaatkan waktu para ahli secara efisien yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka, memberikan model atau tujuan yang jelas kepada pembelajar untuk dicita-citakan. Kemudian membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma perdagangan atau profesi. Pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar sambil melakukan. Simon Fraser University mendefinisikan pengalaman sebagai keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan belajar melalui melakukan dan refleksi pada kegiatan tersebut yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka ke upaya praktis dalam banyak pengaturan di dalam dan di luar kelas. Model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata termasuk 1. Pekerjaan laboratorium, bengkel atau studio, magang, kemudian pembelajaran berbasis masalah, kasus, proyek, inquiry, kooperatif, berbasis pekerjaan atau komunitas. Experience learning berfokus pada peserta didik yang merefleksikan pengalaman mereka melalui sesuatu sehingga memperoleh wawasan konseptual serta keahlian praktis. Model experience learning
menyarankan 4 tahap dalam proses ini, yaitu eksperimen aktif, pengalaman konkret, observasi reaktif, dan konseptual abstrak. Pembelajaran berbasis masalah, Hareit 2004 memberikan 11 aturan dasar untuk pembelajaran berbasis kasus. 1. Bercerita. 2. Berfokus pada isu yang membandingkan minat. 3. Ditetapkan dalam 5 tahun terakhir, menciptakan empati dengan tokoh sentral. 5. Termasuk kutipan langsung dari karakter. 6. Relevan bagi pembaca. 7. Harus memiliki utilitas pedagogik. 8. Memprovokasi konflik. 9. Pemaksaan keputusan. 10. Memiliki keumuman. 11. Pendek. Demikian presentasi saya terkait dengan metode pengajaran yang berfokus pada kampus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.